Oke, baik. Akan saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jati Wibowo. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Mesin di Sampurna University. Lab saya namanya Cyber Physical System Lab. Hanya berjarak 5 meter dari sini, dekat sekali. Ada di sini, nanti bisa mampir ke situ. Kemudian ini adalah anggota di lab saya. Sebagian ada di sini, sebagian mungkin ada kelas. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai riset yang kami lakukan di lab kami. Ya, jadi kalau kita makan di restoran itu mungkin yang saya bicarakan ini hanya sebuah appetizer aja, makanan pembuka. Nanti menu utamanya datang setelah saya nanti. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang mengadakan acara ini. Hal-hal yang akan saya bicarakan antaranya adalah topik-topik riset yang kami lakukan di CPS atau Cyber Physical System Lab. Kemudian saya akan fokus ke dua topik riset yang kami lakukan, yaitu Sport Hub dan Control of Multi-Agent System. Riset topik yang pernah kami lakukan itu terkait dengan machine learning dan signal processing. Jadi kami menggunakan kedua teknik itu untuk mengontrol gerakan drone. Jadi drone kecilnya ada di lab, bisa dilihat nanti. Kemudian riset lain yang pernah kami lakukan di lab juga adalah autonomous vehicle. Ini kerjasama kami dengan Toyota. Waktu itu kami menggunakan teknologi LiDAR yang kita taruh di atas ini untuk melakukan localization. Jadi feedback mengenai posisi kendaraan kita peroleh dengan LiDAR. Jadi nanti kendaraan bisa bergerak secara otonom sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian riset lain yang kami lakukan juga adalah fuel efficiency improvement. Jadi nanti dengan kendaraan ini kita bisa jalan-jalan ke ITERA. Yang kami lakukan itu adalah menambah ini ya, cold air intake namanya. Jadi membuat udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu lebih dingin. Juga kemudian menggunakan aftermarket exhaust. Jadi knalpotnya kita pakai yang aftermarket. Ternyata itu bahan bakarnya lebih irit tuh, konsumsi bakarnya lebih irit. Ya, Pak Eko nodding berarti setuju ya kayaknya ya? Setuju. Oke. Jadi nanti tadi saya bilang ke Pak Farid kalau mau ke Itara kita ganti dulu knalpotnya biar bisa bersuara di jalan nanti. Ayo. Nah, riset lain juga yang kami lakukan ini mathematical modeling sebuah kendaraan, kemudian kita desain controllernya. Jadi tidak ada barangnya, hanya berupa mathematical model, simulasi, kita desain controller, dan publish paper, biasanya hanya gitulah. Nggak terlalu menarik sebenarnya. Nah, riset lain yang kami lakukan juga, yang kami namakan ini Sport Hub. Jadi di Sport Hub ini kami mengembangkan alat-alat untuk melakukan benchmarking atlet sepak bola. Jadi kita buat misalnya alat untuk uji ketangkasan dribble, uji ketangkasan kiper misalnya gitu ya. Nah, kita manfaatkan sensor-sensor misalnya infrared, sensor-sensor misalnya accelerometer untuk membuat alat-alat ini. Riset lain juga yang kami lakukan itu adalah control of multi-agent system. Nanti ini akan saya bahas lebih detail. Tapi di gambar ini yang bisa kita lihat adalah ada 5 buah titik di sini ya. Jadi 5 titik ini mewakili misalnya 5 drone atau 5 kendaraan yang tidak berawak gitu ya. Nah, kemudian kita ingin mereka itu membuat sebuah formasi gitu. Misalnya formasi terbang kah atau formasi menyerang di sepak bola gitu ya. Tapi intinya kendaraan-kendaraan otonom ini mereka punya pikiran sendiri gitu. Gimana caranya kita membuat sebuah algoritma supaya kendaraan itu bisa mikir sendiri dan mereka bekerja sama gitu. Jadi kita nggak menyuruh misalnya kendaraan A pergi ke kiri, B pergi ke kanan gitu ya. Tapi mereka berpikir sendiri mereka harus kemana gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian saya masuk ke riset Sport Hub, akan lebih detail di sini di Sport Hub. Jadi tadi saya ceritakan di awal bahwa kita membuat alat untuk
melakukan benchmarking atlet sepak bola gitu ya. Nah, ini terinspirasi dari Food Lab di Dubai. Ini adalah gambaran Food Lab yang ada di Dubai. Kita lihat di sini ada lampu-lampu berwarna hijau, itu adalah alat untuk uji ketangkasan dribble. Jadi nanti pemain start dari sini, bawa bola, giring bola gitu ya. Dan dia harus melewati tiang-tiang berwarna hijau itu secara zigzag. Dan nanti kecepatannya akan diukur. Kalau dia melewati salah satu pole gitu, nilainya nanti akan berkurang. Ada penalti gitu. Kemudian yang agak gelap di sini itu alat untuk sprint. Jadi itu mengukur seberapa cepat dia lari sprint. Karena kalau atlet sepak bola mau dapat umpan umpan balik umpan lambung, dia kan harus lari sprint ya, bertarung dengan lawannya kan. Jadi ini bisa digunakan untuk latihan sepak bola sebetulnya. Nah, kami juga membuat alat yang sama dan pernah kami uji cobakan di kelas ini. Jadi kelas ini pernah ini di kelas ini nih ya. Ini kalau dibuka, ini ruangan ini bisa sampai tembus ke sana. Dan kita undang mahasiswa, undang dosen untuk mencoba alat kami ini. Dan basisnya itu infrared. Kalau di sprint dan agility dribble itu kita basisnya infrared. Kita gunakan di situ juga ada Arduino, kemudian kita gunakan modul untuk mengirim data via WiFi, sehingga nanti datanya secara online akan bisa kita tampilkan di layar, misalnya gitu ya. Nah, alat lain yang kami kembangkan juga itu kita namanya smart wall. Jadi nanti lampu ini akan berpindah-pindah warnanya gitu ya. Nah, pemain nanti harus menendang yang berwarna hijau gitu. Nanti warna hijaunya akan pindah-pindah. Ini pemainnya ada di belakang, ada di belakang, ya. Nah, alat lain yang kami kembangkan juga di sini adalah ini namanya reaction training. Jadi seperti namanya kita melatih reaksi goalkeeper. Oke. Jadi kalau tombolnya menyala itu harus ditekan. Nanti setelah ditekan dia akan pindah nyalanya ke tempat yang lain. Dan ini idealnya memang ditaruh di gawang. Dan kita gawangnya di sini belum punya gawangnya. Jadi kita taruhnya ditempel di dinding aja gini, ditempel di dinding. Ya. Nah, kalau ini adalah alat yang basisnya dengan kabel, kami juga kembangkan alat yang berbasis nirkabel atau wireless. Ya. Nah, sekarang masuk ke riset bagian multi-agent system. Jadi multi-agent system itu sebetulnya dia adalah topik riset yang berkenaan dengan banyak sekali agent gitu. Jadi suatu sistem yang agentnya banyak. Misalnya di ruangan kelas ini kan ada banyak orang ya. Jadi kelas ini pun bisa jadi study case multi-agent system sebetulnya. Dan agent di dalam sistem ini dia punya pikiran sendiri. Dia punya kehendak sendiri gitu. Tidak kehendak yang ditentukan oleh suatu controller utama. Bisa juga dikatakan sebagai decentralized control atau distributed control, dan lawannya itu adalah centralized control. Ya, dulu kita pernah dengar namanya desentralisasi pemerintahan gitu ya. Nah, itu lawannya sentralisasi. Kalau sentralisasi kan presiden memberikan perintah provinsi ini kamu ngerjain apa gitu ya. Nah, kalau desentralisasi setiap provinsi bisa menentukan sendiri. Sama halnya dengan ini juga. Nah, motivasinya apa? Motivasinya itu kita melihat fenomena alam, misalnya burung terbang dalam formasi. Kemudian ikan-ikan ini berenang juga dalam sebuah formasi yang sangat unik gitu. Gimana caranya mereka melakukan hal itu gitu? Ya. Nah, saintis itu mikir bagaimana menjelaskan fenomena ini gitu. Dan akhirnya ada banyak sekali riset yang dilakukan di bidang ini gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana sekelompok agent itu berkomunikasi supaya mereka mencapai suatu tujuan yang sama gitu. Nah, riset yang paling fundamental di bidang ini tuh muncul di tahun 2003. Jadi belum lama dari sekarang lah, masih 20 tahun yang lalu. Udah di cite lebih dari 9.000 paper saat ini. Dan ini juga salah satu paper yang saya cite. Dia itu menggunakan rules yang namanya nearest neighbor. Jadi
si agent itu dia hanya melihat teman-teman yang paling dekat aja. Teman dekat saya ngapain nih? Setelah dia ngelihat teman dekat dia ngapain, lalu dia mesti kemana? Oke. Nah, temannya dia ngelihat teman yang sebelah sananya lagi kan. Nah, akhirnya dengan adanya apa namanya? Algoritma seperti itu, ternyata mereka bisa bekerja sama tuh, mencapai tujuan yang sama. Misalnya kita mau bergeraknya kemana nih? Ke kiri, ke kanan kah? Terus kecepatan kita mesti berapa nih? Gitu. Kita kan mesti saling lihat-lihatan nih. Kan? Itu namanya tadi nearest neighbors rules. Kemudian paper lain juga yang cukup fundamental itu muncul di tahun 2005. Ya, sudah di-cite lebih dari 7.000 paper. Nah, bedanya apa kedua ini? Kalau yang atas, dia itu jaringan komunikasinya itu diasumsikan tetap nggak berubah. Jadi misalnya saya dengan Bapak, siapa namanya Pak? Pak siapa? Sadam. Dan saya dengan Pak Sadam berkomunikasi, terus kita terus berkomunikasi begitu ya. Jadi jaringan komunikasinya ada terus. Kalau yang di bawah ini kita bisa putus komunikasi terus suatu saat nanti nyambung lagi. Kapan-kapan putus lagi, kapan-kapan nyambung lagi. Nah, kalau putus nyambung begitu gimana caranya kita bekerja sama gitu. Nah, itu paper yang kedua ini yang mikirin itu. Kira-kira cara mereka kerjasama ada yang kebayang nggak? Gimana coba? Kalau secara matematik itu kita definisiin gimana nih? Kalau secara apa namanya logika gitu kan kita bilangnya saya memperhatikan teman saya bergerak kemana, terus teman saya memperhatikan temannya lagi gerak kemana gitu ya. Tapi kalau secara matematik definisinya bagaimana gitu? Kalau nggak bisa didefinisikan secara matematika, nggak bisa dibuktikan, nggak bisa nulis papernya. Nah, nggak bisa. Nah, nggak jadi paper. Nah, ternyata yang mereka lakukan itu adalah menghitung convex combination dari gerakan teman-temannya gitu. Nah, convex combination itu apa? Dia itu adalah kita melakukan linear combination sebenarnya, tapi konstanta untuk linear combinationnya kalau kita jumlahkan itu nilainya 1. Itu namanya convex combination. Jadi misalnya 0,1 dikali sesuatu ditambah 0,3 dikali sesuatu ditambah 0, berapa. Nah, yang 0, tadi dijumlahin semua jadi 1, nilainya cuma 1. Itu namanya convex combination. Jadi gitu aja nih, segampang itu kah? Ya, memang segampang itu, tapi membuktikannya susah gitu. Pembuktian yang susah. Nah, itu tadi saya cerita tentang background motivation. Lalu yang kita kerjakan di lab nih apa nih ya? Nah, jadi yang pertama itu konsensus. Kalau misalnya agentnya beda-beda, modelnya gimana? Gitu. Nah, cara yang tadi itu works kalau agent itu modelnya sama semua. Tapi kalau agentnya beda, dia nggak bisa kerja lagi. Nah, kemudian kita buat sebuah riset, dan ternyata yang kita lakukan itu adalah kita gunakan yang namanya internal model principle. Saya dengan Pak Sadam pasti beda latar belakang kan. Saya orang asli Bandung, Bapak asli mana? Aduh, asli Bandung. Salah. Aslinya mana, Pak? Lampung, oke. Beda latar belakang gitu ya. Pak Farid aslinya Bekasi, oke. Pak Kus Bandung juga ya. Salah. Oke. Orang-orang beda latar belakang, gimana caranya mereka kerjasama gitu. Itu yang ingin dijawab di paper ini gitu. Dan ternyata orang-orang yang latar belakang berbeda tadi bisa kerjasama kalau mereka punya prinsip yang sama. Oke, ada sebuah nilai yang mereka pegang yang sama. Itu mereka bisa kerjasama. Bayangkan kalau misalnya orang beda prinsip, nggak mungkin mereka bikin satu partai yang sama kan? Parpolnya pasti beda. Pasti beda parpol, ya kan? Nah, jadi ini, oh iya, iya. Itu justru sifat namanya internal model principle itu yang kita eksploitasi ya. Ini cuma bahasa simple internal model principle tapi mathematical formulation-nya lumayan rumit ya. Nah, ini apa namanya clustering. Clustering itu kalau misalnya dalam suatu grup itu mereka punya internal model berbeda-beda. Pasti mereka akan secara natural membentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Kamu di kelas di mahasiswa di kelas ya, kamu pasti punya master itu beberapa pasti. Master PR ya beberapa. Kumpul di klaster ini ada klaster pendiam, ada klaster banyak ngomong ya kan. Ini
terjadi nih social system itu. Oke. Kemudian hal yang lain juga yang kita lakukan, kalau tadi kan mencapai konsensus atau kesepakatan gitu ya. Hal yang lain kita lakukan itu adalah formation control. Nah, kalau formation control, bedanya dengan konsensus adalah kita bagi-bagi tugas nih. Bagi-bagi tugas. Kayak tim pemain bola itu kan ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi pemain bertahan, ada yang jadi gelandang, ada yang ngumpulin bola. Enggak ya, kalau ngumpulin bola enggak, bukan pemain ya. Jadi, kalau mereka punya prinsip yang sama, orang main bola kan pasti latar belakangnya lain-lain ya. Tapi mereka punya tujuan yang sama, ingin menang, ingin mengalahkan lawannya kan. Nah, dengan prinsip yang sama itu, mereka bisa bagi-bagi tugas. Saya jadi goalkeeper, Pak Farid jadi kaprodi, saya jadi dosen. Kita kalau punya prinsip yang sama, bisa kerjasama dan bagi-bagi tugas. Itu, intinya itu. Jadi, ini publication yang kami lakukan. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, akhirnya dengan memanfaatkan konsep tadi, kita bisa membuat sebuah formasi yang kira-kira menyerupai burung tadi lah. Gimana caranya tuh gitu. Nah, kalau ingin tahu lebih detail, silakan cek paper-paper kami di apa? Ada di Wiley, ada di Elsevier. Oke. Nah, terus riset multi-agent system ini tentu kurang menarik ya, karena hanya di atas kertas, kemudian simulasi aja gitu ya. Maka saya tunjukkan eksperimen kami menggunakan drone ya. Jadi ini sekaligus menutup presentasi saya. Mudah-mudahan suaranya keluar ya. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.